بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات في الله أعزكم الله. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Allah dan Rasulnya yang berkenaan dengan masalah membina rumah tangga. Permasalahan ini kita angkat karena saya pandang sebagai permasalahan yang cukup penting, di mana kita tahu bahwasanya membina rumah tangga atau perkawinan itu mempunyai fawaid, mempunyai faedah yang besar yang akan berpengaruh kepada pribadi dan juga akan berpengaruh kepada masyarakat, terutama di dalam masyarakat kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedikit dan dakwah salafiyah itu belum tersebar luas. Sementara permasalahan keluarga ini cukup berpengaruh terhadap masyarakat, sehingga apabila perkara ini disepelekan, saya khawatir perkara ini akan berimbas kepada dakwah salafiyah dan perkara ini akan memperlambat tersebarnya dakwah salafiyah dan mungkin bahkan bisa menjadikan salah pahamnya masyarakat terhadap dakwah salafiyah. Oleh karena itu, insyaallah kita akan sampaikan beberapa ayat atau hadis yang mudah-mudahan akan mengingatkan dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadikan ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rambu-rambu kita, sebagai rambu-rambu kaum muslimin, khususnya as-salafiyin, di dalam membina rumah tangga bagi yang sudah berkeluarga dan bagi yang belum berkeluarga, akan menjadi
patokan atau pijakan dia nanti setelah dia berkeluarga. Yang pertama, kita ingin mengingatkan dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dan juga oleh Al Imam Abu Dawud di dalam Sunannya dan juga Wan Nasa'i, Imam Nasa'i wa Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan juga disahihkan oleh Al Imam Hakim dan disepakati oleh Al Imam Az-Zahabi dalam sahihnya hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a يعني رش عليها الماء رشا رفيقا ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang dia itu bangun malam dan kemudian sholat malam dan membangunkan istrinya dan sehingga istrinya pun ikut sholat malam. Dan apabila atau seandainya istrinya itu menolak untuk bangun, maka dia memercikan air dengan percikan yang lembut kepada wajah istrinya. Dan begitu pula mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seorang perempuan yang bangun pada malam hari dan kemudian salat dan membangunkan suaminya agar salat juga, dan apabila suaminya itu menolak untuk bangun, sulit untuk bangun, maka dia istrinya ini memercikan air dengan percikan yang lembut pada wajahnya suaminya. Hadis ini, ayol ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya membangun rumah tangga, membangun atau membina rumah tangga bukanlah semata-mata sebagai sarana untuk memuas syahwat, sarana untuk berfoya-foya dalam kesenangan dunia. Bahwasanya alaqah, hubungan baina zaujaini, antara suami dan istri, laisat alaqatan dunyawiyatan madiyatan, bukan sekedar hubungan untuk bersenang-senang dalam sisi dunia, bermewah-mewah, terpenuhi makan dan minumnya, terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangganya. Dan bukan pula hubungan suami istri ini sekedar hubungan syahwaniyah bahimiyah, hubungan untuk memuaskan hawa nafsunya, memuaskan syahwatnya semata. Tetapi innaha alaqatun ruhiyatun karimatun, hubungan suami istri itu adalah hubungan antara roh yang mulia, hubungan cinta karena Allah dan benci karena Allah Ta'ala, hubungan yang dibangun di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, untuk membangun rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, maka antara suami dan istri harus mendasari keluarganya, mendasari dalam membina rumah tangganya dengan iman kepada Allah Ta'ala, dengan takwa kepada Allah Ta'ala, dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, al-muraqabah,
dan dengan selalu saling takut, merasa takut kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam hadis ini kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang bangun malam dan kemudian sholat dan kemudian membangunkan istrinya untuk sholat pula. Ini adalah keimanan, ini adalah ketakwaan, dan ini adalah al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan beginilah sesungguhnya dasar daripada membina rumah tangga yang islami, dibangun di atas iman, di atas amal saleh, dan di atas saling mengingatkan kepada yang baik dan saling mengingkari kepada yang mungkar, dan bersabar dalam rangka menjalankan firman Allah Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa Allah mengingatkan kepada kita dengan bersumpah menyebutkan waktunya, mengingatkan kepada kita bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, mengingatkan kepada kita bahwa kita itu diberi waktu, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu, dan kemudian kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Setiap manusia, semuanya, tidak terkecuali, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat berikutnya, adalah dalam keadaan rugi. Artinya kita semuanya itu terancam kerugian. Kita semuanya ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah terancam dalam kerugian. Kalau seandainya ini adalah kerugian dunia, maka ini adalah kerugian yang kecil. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kerugian di dunia dan di akhirat, kerugian yang selamanya. Mengingatkan kepada kita bahwa kita itu berada atau terancam dengan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat menasihati kepada yang benar, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati untuk sabar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keluarga yang tenang, keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang, keluarga yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, maka harus dibangun keluarga tersebut dengan iman, dengan takwa kepada Allah Ta'ala, dengan mengamalkan ilmu, dan dengan saling beramar ma'ruf nahi mungkar di antara yang membangun keluarga tersebut. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis ini. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan demikianlah kalian itu diingatkan, diberi peringatan oleh Allah Ta'ala, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Allah akan berikan kemudahan baginya dalam segala persoalannya, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari keadaan yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, maka cukuplah Allah sebagai tempat untuk bertawakal. Ayat ini juga mendorong kepada kita untuk membina rumah tangga di atas iman kepada Allah Ta'ala, membangun rumah tangga di atas takwa kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan yang menimpa keluarga. Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala perkara yang diperselisihkan di
di dalam keluarga, dan Allah pun akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, oleh karena itu, untuk bisa membangun keluarga di atas iman, di atas takwa, maka wajib bagi kaum muslimin untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk meningkatkan imannya, mempelajari syariat Allah Ta'ala, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengamalkannya, dan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati istrinya menasehati suaminya untuk menjalankan yang ma'ruf dan untuk menjauhi yang mungkar. Apabila ini tercipta dalam sebuah keluarga, apabila keluarga didasari oleh iman kepada Allah Ta'ala dan takwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan rahmat kepada keluarga tersebut. Allah akan berikan kasih sayangnya kepada keluarga tersebut. Ini yang pertama. Hadis ini mudah-mudahan bisa menasihatkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya, untuk saling menasihati di antara suami istri, untuk saling mengingatkan untuk menjalankan yang sunnah dan apalagi yang wajib, untuk saling mengingatkan. Dan bukanlah hubungan suami istri itu bukan sekedar hubungan kesenangan duniawi, dan bukan pula sekedar hubungan untuk memuaskan syahwat saja. Ma'asyiral muslimin, akhwana fid din, azakumullah. Yang kedua yang perlu kita ingatkan adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 19. Qala Allah Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Perkara yang kedua, di samping perkara yang pertama, yaitu membangun keluarga di atas iman kepada Allah Ta'ala dan takwa kepada Allah Ta'ala, adalah perkara yang penting, yaitu apa? Mempergauli istri dengan baik, dan juga istri mempergauli suami dengan baik. Al-mu'asyarah bil ma'ruf, saling mempergauli dengan baik, saling berbuat baik antara satu dengan yang satunya, dalam rangka menjalankan wasiat Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kitabnya diberikan kepada lelaki, kepada para suami. Wa'ashiruhunna, dan pergaulilah mereka istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan baik. Fa in karihtumuhun, dan apabila kalian mendapatkan pada istri-istri kalian ada sesuatu yang tidak kalian sukai, ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kalian, ada sesuatu yang membuat sesaknya dada kalian, apa perintah Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala memerintahkan agar suami ini mengusir istrinya, mengeluarkan istrinya dari rumahnya untuk pulang kepada keluarganya? La, tidak demikian. Fa in karihtumuhun, jika kalian mendapatkan kekurangan pada istri kalian, jika kalian mendapatkan sesuatu yang membuat sesak dada kalian, membuat tidak sukanya kalian, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah perintahkan kepada kalian, kepada kita semuanya, untuk as-sabr, untuk sabar. Sabar melihat kekurangan yang ada pada istri, untuk sabar melihat sesuatu yang menyesakkan dada kita yang kita dapatkan pada istri kita, dan tidak memerintahkan kita untuk membenci istri kita, dan tidak pula memerintahkan kita untuk mengusir istrinya dari rumahnya, atau untuk membalas dendam dari kejelekan istrinya kepada dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La yafraku mu'minun mu'minatan
la yubghidu wa yakrahu in karaha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh, janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Jika dia mendapatkan sesuatu yang jelek pada istrinya, maka dia tentu akan mendapatkan sesuatu yang baik pada sisi yang lainnya pada istrinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa. Fa in karitumuhun, jika kalian mendapatkan sesuatu yang tidak baik pada istri kalian, yang menyakiti kalian, fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang engkau tidak sukai pada istri engkau itu, Allah akan jadikan di balik itu kebaikan yang banyak. Dikatakan di sini khairan katsira, kebaikan yang banyak. Sedikit yang ada, kejelekan yang ada pada istrinya, mungkin di balik itu ada kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, wajib bagi seorang suami untuk bersabar, tetap mempergauli istrinya dengan baik, dan bersabar untuk meluruskannya dengan tidak membalas dendam kejelekannya, dan tetap untuk memperlakukannya dengan baik. Meskipun dia mendapatkan atau nampak pada istrinya sesuatu watak atau sesuatu sifat yang dia tidak menyukainya, maka pada saat seperti ini diharapkan baginya untuk sabar dan banyak melihat kepada sisi lainnya yang lebih baik. Melihat pada sisi yang lainnya yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat kepada kita semuanya di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wattausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian, ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wattausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Untuk berbuat baik kepada perempuan. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya bahwasanya Hawa, ibunya manusia, itu dahulu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Wa inna a'waja syai'in fi zila'i a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok daripada tulang rusuk adalah tulang rusuk yang paling atas. Fa in zahabat tuqimuhu, fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waju. Fattautu bin nisa'i khaira. Apabila engkau berusaha untuk memaksanya, untuk meluruskan tulang yang bengkok tadi, tulang rusuk yang bengkok tadi, engkau paksakan untuk diluruskan, maka engkau akan mematahkannya. Dan apabila engkau tinggalkan dia dan tidak ada usaha apapun untuk meluruskannya, maka dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kembali wasiatnya untuk berbuat baik kepada perempuan, untuk berbuat baik kepada istri. Wa hadza bayan li tabi'atin nisa wa khalqihinna. Ini sebagai keterangan tentang tabiatnya perempuan. Asal penciptaannya perempuan itu memang dalam keadaan bengkok, dalam keadaan lemah fisiknya, lemah
wataknya, lemah tabiatnya, lemah cara berpikirnya. Ini jenis perempuan seperti ini. Dan kemudian ini pemberitahuan ini sebagai muqaddimah, sebagai pengantar yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk bersabar. Bersabar dengan sabda beliau, fa in dahatta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau itu memaksakan kehendak untuk meluruskan bengkok tulang rusuk tadi, maka engkau akan mematahkannya. Nah, dan kalau engkau tinggalkan juga, engkau biarkan, maka dia akan terus dalam keadaan bengkok. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi seorang suami kecuali untuk sabar. Sabar dengan kekurangan yang ada pada istrinya dan tidak membalas dendam dengan apa yang dilakukan oleh istrinya yang menyakitkan dirinya, tetapi harus menjalankan perintah Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tetap engkau berbuat baik kepada istrinya, engkau berusaha untuk meluruskannya, tetapi tidak memaksakannya. Tidak engkau mengharuskan istrinya untuk menuruti semua yang engkau kehendaki. Engkau tidak akan bisa mendapatkan istrinya menjalankan semua yang engkau inginkan. Karena seorang perempuan itu memang asal tabiatnya itu adalah bengkok. Nah, jadi ini perkara yang kedua, untuk saling mempergauli dengan baik. Dan tidak mungkin akan bisa saling mempergauli dengan baik kecuali antara suami istri yang harus terus belajar, harus terus menuntut ilmu, mengetahui apa kewajiban kepada suaminya dan apa kewajiban kepada istrinya. Kalau seorang suami tidak tahu apa kewajiban bagi istrinya, bagaimana dia akan bisa mempergauli istrinya dengan baik? Kalau seorang istri tidak tahu apa kewajiban kepada suaminya, bagaimana dia akan mempergauli suaminya dengan baik? Oleh karena itu, wajib bagi kedua belah pihak ini untuk mengetahui kewajibannya masing-masing dan kemudian untuk memberikan haknya kepada yang berhak menerimanya. Suami memberikan haknya istrinya dan istrinya memberikan hak untuk suaminya, menjalankan kewajibannya masing-masing. Dan suami dalam perkara ini, dalam menjalankan kewajiban, dan bahwasanya perlu diketahui bahwasanya seandainya seorang suami dan istri ini sudah mengetahui kewajibannya masing-masing, maka yang namanya manusia itu adalah selalu berbuat apa? Salah. Nah, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu terjatuh pada ada kemungkinan untuk terjatuh kepada kesalahan. Sehingga meskipun suami sudah tahu kewajibannya dan sudah berusaha menjalankan kewajibannya, seorang istri juga sudah tahu kewajibannya dan berusaha menjalankan kewajibannya, maka karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna di dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya, maka harus sabar. Seorang suami dan istri harus sabar ketika seorang istri mendapatkan suaminya tidak sempurna dalam menjalankan kewajibannya, dan sabar seorang suami ketika istrinya tidak sempurna dalam menjalankan kewajibannya. Harus bersabar, dan terutama yang harus lebih sabar adalah suaminya, karena suami ini adalah pemimpin bagi rumah tangganya, yang memimpin istrinya, yang memimpin anak-anaknya, yang memimpin anggota keluarga yang ada di dalam rumahnya. Maka seorang pemimpin ini harus lebih sabar daripada yang dipimpin. Seorang suami ini adalah pembimbing, maka seorang yang membimbing itu harus lebih sabar daripada yang dibimbingnya. Oleh karena itu, di sini seorang suami harus tetap mempergauli istrinya dengan baik, meskipun dia dapatkan istrinya itu melakukan perkara-perkara yang mungkin menyakitkan dirinya. Perkara-perkara
yang mungkin tidak sempurna dalam menjalankan kewajiban dia sebagai seorang istri.